Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue akan bahas update iOS ya. Jadi tadi malam tuh Apple udah ngerilis secara resmi iOS 17.3.1. Untuk size sendiri sih di iPhone 15 Pro gue tuh cuman di 298 MB-an, jadi nggak sampai 300 MB. Dan harusnya juga di iPhone kalian beda-beda ya, size-nya nggak akan sama. Apalagi kalau misalnya kalian yang jarang update nih, tiba-tiba ada update iOS 17.3.1, itu pasti size-nya otomatis jadi cukup besar. Nah, apa aja sih yang baru di iOS 17.3.1 ini? Sebenarnya nggak ada fitur baru ya. Ini tuh cuman fokus ke perbaikan bug khususnya di bagian keyboard. Nah, jadi buat kalian yang suka ngalamin gitu, kalau misalkan lagi typing terus kayak hurufnya suka double atau mungkin teksnya suka numpuk, itu kalian wajib update ya, karena harusnya di update kali ini itu udah di fix oleh Apple. Kalau buat gue pribadi sih gue jarang ya ngalamin hal tersebut, tapi emang ada lumayan banyak user juga yang ngalamin hal tersebut. Lagi ngetik suka double atau mungkin lagi typing gitu tulisannya jadi kayak numpuk gitu. Itu ganggu banget sih menurut gua. Jadinya ya di update kali ini tuh khusus untuk perbaikan di bagian keyboardnya aja. Kalau gua sendiri di update iOS 17.3 kemarin tuh malah bug yang sering banget gua alamin, yaitu kayak misalkan kita lagi ngetik terus kita pakai sound di bagian keyboardnya. Itu kan kalau misalkan ada notifikasi masuk, otomatis kayak suara keyboardnya jadi tiba-tiba gede gitu kayak ngagetin gitu. Nah, di update iOS 17.3 kemarin tuh udah di fix. Jadinya gue tuh udah nggak pernah ngalamin hal tersebut. Jadi kalau misalkan ada notifikasi masuk, ya suara keyboard gue tuh tetap aman-aman aja gitu suaranya, nggak tiba-tiba gede gitu. Jadi tetap kecil gitu. Dan di iPhone 11 gue yang gue pakai itu juga cukup aman. Jadinya ya akhirnya gue aktifin lagi untuk sound di bagian keyboardnya. Nah, kalau kalian gimana? Apakah masih ngalamin masalah di bagian keyboardnya kayak misalkan ngetik tiba-tiba suka gede suaranya, atau udah di fix di update iOS 17.3 kemarin? Nah, buat kalian nanya apakah update nanti bakal nurunin battery health atau misalkan sinyal kalian jadi hilang. Nah, kalau misalkan sinyal sebenarnya itu tergantung ya, kalian beli HP-nya tuh resmi Indonesia bayar pajak atau enggak gitu. Kalau misalkan kalian nggak bayar pajak, ya sebenarnya update iOS tuh kadang malah bikin jadi sinyal hilang. Dan sebenarnya menurut gua ya, kalau misalkan kalian beli HP kayak gitu, itu ya tinggal tunggu waktu aja sih. Itu bakal ujung-ujungnya tuh bakal diblokir gitu sinyal kalian. Mau gimana pun juga ya tetap aja bakal keblokir, kecuali misalkan kalian punya HP yang udah lama banget, kayak misalkan dari seri iPhone 5s yang emang sebelum berlakunya gitu regulasi IMEI, harusnya itu ya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan kalian beli iPhone 11, iPhone 12, 13 ke atas, kalau misalkan kalian belinya nggak bayar pajak, ya itu suatu saat bakal keblokir juga gitu sinyalnya. Tinggal tunggu waktu aja sih, atau tinggal tunggu giliran aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk baterai health, di sini sih gue pakai udah 3 bulanan, baterai health gue masih di 100%. Nah, apakah update iOS tuh bikin turun baterai health? Sebenarnya itu bisa iya dan juga bisa enggak sih. Kenapa gue bilang bisa iya? Karena lu nggak tahu ya, pakai misalkan lu lagi sebelum update iOS nih, baterai health tuh misalkan di 100%. Tapi lu kan nggak tahu kan, itu 100%-nya itu menuju mau ke 99% sedikit lagi atau gimana gitu, atau masih jauh gitu. Kalau misalkan emang mau menuju ke 99%, ketika lu update iOS ya otomatis kadang suka turun jadi 99%. Dan itu hal yang sangat-sangat wajar. Jadi buat kalian yang pakai iPhone dan parno banget sama yang namanya baterai health, ya udah, yang namanya handphone digunain ya pasti baterai health-nya turun gitu. Nah, gimana cara kita untuk meminimalisir aja sebenarnya kalau misalkan baterai health tuh biar nggak cepet turun? Caranya ya satu-satunya bikin HP kita tuh nggak cepet panas kalau misalkan dicas gitu. Banyak kok caranya, kayak misalkan jagain suhunya tetap nggak panas, kayak misalkan lu taruh di ubin lah, atau lu taruh di ruangan yang ber-AC. Intinya HP lu tuh jangan pernah lu mainin game sambil dicas, karena yang namanya baterainya panas itu pasti nurunin baterai health. Itu aja sih palingan sih. Lalu untuk performance ini hampir nggak ada bedanya sih untuk penggunaan gua sehari-hari. Tadi gue cobain beberapa jam. Tapi kalau misalnya kita cek di Geekbench untuk CPU score-nya, sebenarnya ada penurunan di bagian multicore-nya. Tadi di iOS 17.3 untuk multicore-nya tuh di 7339, terus single core-nya di 2934. Dan di update iOS 17.3.1 untuk multicore-nya itu turun 100 ya, jadi 7286. Lalu untuk single core-nya jadi 2933. Ini tuh cuman skor aja sebenarnya, nggak ngaruh apa-apa. Kalau misalnya gue benchmark lagi juga ya nanti bisa naik dan bisa turun. Jadi harusnya ini nggak masalah kalau misalkan dipakai untuk harian.
Lalu apakah wajib update? Ya saran gue kalian update aja sih kalau misalnya kalian udah ada di iOS 17, karena siapa tahu bug-bug yang kalian alamin yang lain gitu selain di bagian keyboardnya ini tuh udah ke fix gitu oleh Apple. Karena kayak kemarin gue contohnya kayak misalkan di bagian soundnya ini tuh gue udah di fix, padahal Apple juga nggak mention, tapi ini menurut gue pribadi ini udah di fix. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan kalian emang masih ngalamin bug yang gue bilang tadi itu di bagian keyboardnya suka gede kalau misalkan ada notifikasi, kalian coba deh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah satu lagi, kalau misalkan kalian udah update iOS 17.3.1, kalian sih sebenarnya harus banget update aplikasi kalian juga. Kalian tinggal masuk aja ke Play Store, lalu pilih di bagian icon kalian, nanti kalian tinggal refresh aja kayak gini. Dan kalau misalkan ada update, dia harusnya muncul di bagian sini. Kalian tinggal update aja aplikasinya dan force restart HP kalian. Caranya kalian tinggal tekan tombol volume atas sekali, lalu bawah sekali, dan kalian tinggal tekan tombol power yang lama sampai dia nanti restart dan muncul logo Apple, baru kalian lepas. Oke, palingan itu aja sih untuk update iOS 17.3.1. Untuk review baterainya kedepannya gimana nanti deh setelah pemakaian 2 hari atau 3 hari, gue bakal update lagi apakah baterainya lebih boros atau enggak, dan apakah suhu di HP-nya tuh jadi lebih panas atau enggak dari iOS 17.3 sebelumnya. Ya palingan segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak banget informasi di sana. So kalian follow aja dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalkan tips and trick dari gue tuh berguna untuk kalian. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.